Saya Ricardo, masih dalam pelajaran seni musik. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah melakukan pembahasan mengenai alat-alat atau bagian-bagian tubuh manusia yang digunakan untuk bernyanyi. Salah satunya adalah resonator. Maka dari itu, pada pertemuan minggu ini, mari kita melakukan latihan teknik dasar bernyanyi. Materi pada pertemuan minggu ini dapat kalian lihat pada soft file buku paket Kemendikbud Seni Budaya kelas 11 pada halaman 73 hingga 76. Yang pertama, mari kita melakukan latihan intonasi. Latihan intonasi meliputi. Yang pertama adalah latihan aksentuasi, yaitu dengan cara memberikan tekanan pada bagian tertentu dari sebuah lagu. Mari kita perhatikan contoh berikut. I will never know if you love me or my company, but I don't mind. Yang kedua adalah latihan dinamik, yaitu dengan cara menambah atau mengurangi kuat lemahnya suara. Mari kita perhatikan contoh berikut. I will never know if you love me or my company, but I don't mind. Yang kedua, mari kita melakukan latihan artikulasi. Latihan artikulasi adalah latihan untuk ketepatan pelafalan bunyi menggunakan alat ucap. Latihannya meliputi. Yang pertama adalah latihan vokalisasi, yaitu latihan pelafalan bunyi-bunyi vokal. Dan yang kedua adalah latihan pembentukan bunyi-bunyi konsonan. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh latihan vokalisasi sering kita gunakan pada saat pemanasan. Contohnya, kita menggunakan kata ma pada pemanasan vokal kita. Dan kita naikkan nadanya setengah demi setengah. Contohnya, ma 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 ma. Kita naikkan setengah. Ma 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 ma. Ma 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 ma. Latihan ini dapat kita teruskan hingga satu oktav ke atas, lalu diturunkan kembali hingga satu oktav ke bawah. Yang ketiga adalah latihan pernapasan. Latihan pernapasan adalah latihan untuk meningkatkan kapasitas paru-paru kita, sehingga pada saat bernyanyi kita tidak kehabisan napas. Latihan ini meliputi. Yang pertama adalah latihan pernapasan dada, yaitu dengan cara melakukan latihan pernapasan dengan membusungkan dada ketika menarik napas. Latihan ini sekaligus dapat memperkuat otot-otot di sekitar dada agar menjadi lentur. Meskipun demikian, pernapasan dada menghasilkan pernapasan yang kurang stabil, sehingga teknik pernapasan ini kurang baik untuk bernyanyi. Yang kedua adalah latihan pernapasan bahu. Melakukan pernapasan, menarik napas dengan mengangkat bahu untuk mengisi paru-paru. Cara seperti ini tidak baik karena napas yang dihasilkan dangkal atau udara yang terhirup minim, sehingga kalimat yang diucapkan seringkali terputus-putus. Nah, yang ketiga adalah latihan pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma lazim disebut pernapasan rongga perut. Latihannya dengan melakukan pernapasan mengembangkan rongga perut atau diafragma. Cara ini merupakan pernapasan yang optimal untuk bernyanyi karena akan menghasilkan napas yang panjang, ringan, santai, sehingga produksi suara lebih bermutu. Pengambilan napas pada saat memulai atau awal kalimat lagu dapat dilakukan dengan menarik napas melalui hidung dengan santai. Namun, jika pada saat bernyanyi atau di tengah lagu, sebaiknya pengambilan napas dilakukan dengan singkat atau cepat. Nah, kita masuk pada poin keempat pada latihan pernapasan, yaitu latihan frasering. Frasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar dalam bernyanyi. Dengan frasering yang benar, pesan dan maksud lagu akan mudah dimengerti oleh penggemar. Frasering dalam bernyanyi disesuaikan dengan kaidah komunikasi yang berlaku. Latihan frasering hendaknya mengikuti ketentuan praktis sebagai berikut. Bila napas cukup untuk menyanyikan satu kalimat penuh,
Nyanyikanlah satu kalimat itu tanpa disela pengambilan napas sekalipun. Contohnya, I will never know if you love me. Sir menyanyikan kalimat itu dengan satu napas. Bila napas kita tidak cukup untuk menyanyikan satu kalimat penuh, penggalah kalimat itu menjadi klausa. Contohnya, I will never know if you love me. Sir melakukan pemenggalan kalimat di antara kata no dan if, sehingga kalimat ini menjadi dua klausa, yaitu I will never know dan if you love me. Bila napas kita sangat tidak cukup untuk menyanyikan satu kalimat, penggalah kalimat tersebut menjadi frase. Lebih baik jangan memenggal kalimat lagu apabila saat masih berada di tengah kata. Contoh yang benar adalah seperti ini. I will never know if you love me. Sir memenggal kalimat ini menjadi 3 bagian, yaitu I will never know, if you love, dan me. Ini adalah contoh yang salah. I will never know if you love me. Sir memenggal kalimat lagu menjadi I will never know if you love me. Ne dan ver itu sebaiknya tidak dipisahkan karena masih berada dalam satu kata. Latihan yang tadi kita lakukan itu hanya sebatas untuk melatih bagaimana suara kita agar menjadi semakin merdu. Namun, pada saat bernyanyi, ada hal penting lainnya yang harus kita lakukan. Salah satu contohnya adalah pembawaan kita pada saat bernyanyi. Kita masih harus memiliki beberapa keterampilan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketepatan membidik nada atau pitch. Memiliki suara yang merdu belum tentu mampu bernyanyi dengan indah. Masih dibutuhkan kemampuan membidik nada untuk mendapatkan lagu dengan tepat, sehingga nyanyian terdengar indah. Kemampuan membidik nada dengan tepat ini disebut pitch control. Ketidakmampuan membidik nada dengan tepat menyebabkan suara kita menjadi fals atau sumbang. Agar kita dapat memiliki kemampuan membidik nada dengan baik dan tepat, lakukanlah latihan berikut dengan benar. Latihan ini dinamakan dengan latihan pitching. Pada gambar terdapat beberapa notasi, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do. Untuk melakukan latihan ketepatan membidik nada atau pitch, kita dapat melakukan latihan dari nada terendah hingga nada tertinggi. Lalu kita kembalikan lagi dari nada tertinggi hingga nada terendah. Yang kedua adalah interpretasi lagu. Kemampuan interpretasi lagu akan menghasilkan 2 hal pokok dalam membawakan lagu, yaitu yang pertama, kemampuan menafsirkan maksud dan tujuan lagu sesuai nilai rasa yang dimaksud komponisnya. Sebagai contoh, lagu Lose dari Nicky oleh komponisnya dimaksudkan bercerita tentang kesedihan dan kesepian. Oleh karena itu, jika kita menyanyikan sebuah lagu, juga harus mampu memunculkan rasa sedih tersebut sehingga pendengar pun dapat merasakannya. Yang kedua, pengetahuan yang luas tentang musik, sehingga dalam membawakan lagu sesuai dengan tuntutan jenis musik yang diinginkan oleh komponisnya. Contohnya, lagu Lose akan menjadi kurang cocok jika dinyanyikan dengan gaya disco upbeat, karena segala unsur lagu tersebut, baik lirik, melodi, ritme, maupun harmoninya, lebih cocok untuk jenis slow pop atau slow rock. Yang terakhir, yang ketiga adalah penjiwaan lagu. Selain untuk menyampaikan pesan, lagu juga diciptakan untuk mengungkapkan rasa. Perasaan positif seperti rasa syukur, gembira, semangat, rasa hormat, rasa sayang dapat diungkapkan dengan lagu. Sebaliknya, rasa sedih, marah, benci, atau kecewa juga dapat diungkapkan melalui lagu. Tugas penyanyi adalah dapat menangkap nilai rasa dalam lagu saat dinyanyikan. Kemampuan mengungkapkan nilai rasa saat bernyanyi disebut penjiwaan. Agar dapat menjiwai sebuah lagu, kamu harus dapat merasakan perasaan pencipta lagu tersebut. Caranya adalah dengan memahami dan mendalami lirik lagu, melodi, irama, tempo, dan hal-hal lain yang menyangkut lagu tersebut. Jangan lupa, minggu depan kita akan melakukan praktek.
So, untuk pertemuan minggu ini, jangan lupa kerjakan tugasnya dan kumpulkan pada aplikasi Edmodo tepat waktu. So, see you next week!